Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya. Semoga dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, selalu diberikan kesehatan sahabat-sahabatku semua ya. Ini sahabat-sahabat semua, di hadapan saya ini sudah ada madu ya. Ini madu murni sahabat-sahabat, teman-teman semua ya. Dulur-dulurku semua, ini madu murni. Kalau yang saya pegang ini jenisnya Tetragonella biceps. Ya, ini madu ini sangat manis, tebal. Manisnya agak tebal, 95% manis ini sahabat-sahabat semua. Warnanya kuning ya. Ini warnanya kuning ya. Ini kuning-kuningan sahabat-sahabat semua ya. Ini jenis Tetragonella biceps. Kalau yang ini, nah ini warnanya kehitaman ini Heterogonella hitama sahabat-sahabat semua, yang panasnya hampir bersamaan kebetulan, alhamdulillah. Ini tadi dapatnya 1 liter lebih ya. Ini sudah sebagian saya kemas ini ya. Ini sudah saya kemas ini untuk pesanan tadi ya. Kalau yang ini juga ya, ini dapat 1,5 liter lebih ini ya. Ada sekitar 700-an lebihin tadi. Yang ini sudah saya kemas, yang botol kecil ini. Nah, kalau yang ini sama ini harga sama. Kalau harganya ini kemasan 250 ml ya. Kalau yang ini kemasan 100 ml sahabat-sahabat, cuma ini 100 ml ya. Kalau yang ini 250 ml sahabat-sahabat semua. Kalau masalah untuk vegetasi, saya tidak merekomendasikan jenis apa vegetasinya, karena di lokasi budidaya lebah belut yang saya punya itu bermacam-macam. Ada akasia magnium, terus ada bunga santos temon, ada kaliandra losiana, ada bunga air mata pengantin, juga ada pasak bumi, juga ada banyak lagi ya. Jadi kita tidak merekomendasikan oh ini jenis madu akasia, tidak ya. Jadi kita sebagai petani atau pembudidaya lebah belut atau lebah lanceng bahasa Jawanya, jadi intinya semuanya ini saya anggap sama, kualitasnya sangat bagus untuk dipakai, dikonsumsi untuk kesehatan ya. Kalau madu ini asal murni, jangan sampai dioplos dengan bentuk lain ya selain madu. Nah ini kalau saya sebagai pembudidaya petani tidak mengoplos sedikit pun ya. Nah, kalau nanti akan saya sepil sedikit, ya. Kalau untuk model kandangnya, ini kalau jenis Heterogonella hitama pakai lock, pakai topping ya, di atasnya nanti akan saya sepil. Kalau yang jenis Tetragonella biceps ini slimming ya. Kalau di lokasi saya budidaya ya slimming, akhirnya saya kasih topping di atasnya. Ada yang kotak horizontal, saya kasih topping, juga ada kotak slimming, langsung saya kasih topping. Itu sahabat-sahabat semua. Jadi macam-macam, terserah dari keinginan sahabat-sahabat semua. Kalau saya ya itu tadi kotak slimming saya akan langsung kasih topping, ada yang horizontal saya kasih topping. Itu yang untuk Tetragonella biceps. Kalau yang untuk biroi ya, itu biroi itu jenisnya dari Sulawesi sahabat-sahabat semua. Itu rasanya sama dengan Heterogonella hitama. Rasanya asam manis sahabat-sahabat semua. Tapi asamnya ini tidak membahayakan untuk asam lambung sahabat-sahabat semua. Karena apa? Karena lebah gelut ini, lebah lanceng atau lebah gelut ini ya, itu dibungkus dengan propolis. Ini namanya propolis mentah sahabat-sahabat semua, hasil perasanya ini. Habis perasanya Tetragonella biceps, ini perasanya yang dapat sekitar 700, hampir 1 liter tadi. Ini sahabat-sahabat semua. Ya, jadi tidak membahayakan asamnya nanti ya. Untuk kita nanti akan nyepil ininya ya, kandang-kandangnya sama vegetasinya yang ada.
di lokasi budidaya bangkrut yang saya punya, sahabat-sahabat Sumaya. Jadi saya tidak merekomendasikan di antara vegetasi yang ada jenis madunya madu akasia atau madu karet atau madu ini, itu tidak. Di lokasi saya budidaya ada pohon karet, ada pohon akasia manium, ada pohon kelapa, ada pohon pisang, ada pohon pasak bumi, ada bunga santos temon, ada kaliandra losiana, ada bunga kaliandra jada, yang bukan losiana, yang kaliandra jada, banyak. Air mata pengantin banyak. Jadi saya bercampur jadi satu. Jadi intinya saya tidak merekomendasikan ini jenis ini tidak. Yang saya rekomendasikan ini madu murni, madu asli dari lebah gulut atau lebah lanceng, murni, sahabat-sahabat semua. Tidak saya oplos, tidak saya ini ya, murni. Saya sebagai pembudidaya, saya jaga kualitas madu yang ada supaya sahabat-sahabat di luar sana yang membutuhkan madu murni tidak kecewa nantinya untuk kesehatan ya. Murni insya Allah, sahabat-sahabat semua ya. Tapi saya tidak menjatuhkan atau tidak menekan sahabat-sahabat di luar sana anti madu ini madu itu, tidak ya. Ini intinya saya sebagai pembudidaya, sebagai petani lebah ya, saya tidak merekomendasikan jenis vegetasinya yang ada di lokasi budidaya yang saya punya itu, sahabat-sahabat semua. Jadi intinya ya, itu vegetasi yang ada, yang harus saya tanam, yang harus saya siapkan untuk dikonsumsi lebah yang saya punya, yaitu jenisnya bermacam-macam. Ada, kalau untuk rezimnya ada pohon cempedak, ada pohon nangka, ada pohon mangga, ada pohon kulur atau pohon, kalau bahasa Jawa, kalau bahasa sini kulur, kalau bahasa Jawa keluwih, bahasa Jawa yaitu itu ada getahnya, itu untuk rezimnya. Dan akasia juga ada getahnya di pohonnya itu sahabat-sahabat semua. Jadi untuk rezimnya macam-macam, akhirnya diekstrak sama lebahnya sendiri jadi ini rezim getah ini. Jadi namanya propolis untuk bungkus madunya ini, sahabat-sahabatnya. Lah propolis ini kalau sudah diekstrak, kalau yang bagus sudah diekstrak di pabriknya ya, akan menjadi cair, itu akan menjadi obat yang sangat paten, sahabat-sahabat, cuma sangat bagus, juga sangat mahal harganya. Kenapa? Di antara lebah gulut atau lebah kelanceng ini yang paling mahal adalah propolisnya. Nomor 2 polen. Polen itu warnanya kayak seperti warna kuning, rasanya asam manis. Itu sahabat-sahabat cuma. Jadi madu ini sangat bagus dibungkusnya. Ini madu ini harga nomor 3 ya. Ada nomor 3 ya, dan juga nomor 1-nya adalah propolis, nomor 2-nya adalah polen, nomor 3-nya madu. Karena kenapa kok masyarakat atau pembudidaya lebih condong mengambil madu aja yang dipasarkan, karena lebih mudah untuk dipanennya, lebih gampang untuk diambilnya. Itu sahabat-sahabat, cuma kalau polen atau propolis itu harus diolah dulu, harus ini itu ya. Saya sendiri juga belum paham cara mengolahnya propolis ini, untuk mengekstraknya polen itu juga saya sendiri juga belum paham. Mungkin untuk depannya nanti akan belajar ke sana untuk cara mengekstrak propolis ya di pabrik sana, bagaimana cara untuk memilah mana yang paling terbagus, yang berkualitas propolis ini. Nanti dikemas ya, barangkali nanti nyari informasi, sahabat-sahabat di luar sana barangkali ada info ya, nanti akan kita kemas yang paling terbaik. Propolisnya ini akan nanti kalau sudah berkurbannya akan kita ekstrak, nggak tahu berapa jumlahnya kalau bisa mengekstrak di pabriknya. Nah kalau polennya juga seperti bubuk, warnanya kuning, itu polen, itu makanannya lebahnya. Nah itu makanan anakannya itu dari sari bunga, sahabat-sahabat semua. Itu bisa harganya sudah cukup lumayan. Itu sahabat-sahabat semua ya. Itu barangkali sedikit saya nyepil sedikit ya sahabat-sahabat semua ya. Untuk sahabat-sahabat semua barangkali, oh ya, hampir kelupaan sedikit sahabat-sahabat semua. Ini madu yang murni seperti madu lebah gulut ini, kalau murni
justru itu jadi sasarannya semut, sahabat-sahabat semua. Semut sangat suka sekali untuk madu ini. Jadi nempatinya nggak bisa sembarangan, tempat panas juga nggak bisa, harus tempatnya dingin. Kalau tempat panas, nanti ini bisa meletupnya, ini bahaya ya. Tuh, tapi harusnya tempat dingin. Dan juga nutupnya, kalau tahu di luar harus benar-benar supaya semut tidak masuk. Itu ya, mindset kita harus kita rubah. Bilangnya madu yang murni tidak disemut tidak mau. Ternyata sekarang kebalik. Madu yang murni, semut justru yang jadi predatornya. Yang madu yang tidak murni, maksudnya ya ada madunya cuman ada campurannya, itu agak lama semut. Kenapa? Di situ entah ada campuran apakah apa, ada bahan apa, kimia apa, saya juga tidak tahu. Itu mestinya barangkali sahabat-sahabat semua ya. Itu, tapi saya tidak mendoktrin atau tidak ini sama apa ya bahasanya, saya nggak tahu ya, tidak menghakimi atau barangkali ya sama sahabat-sahabat di luar sana ya untuk madu ini itu enggak. Saya intinya itu ya yang saya sampaikan ke sahabat-sahabat atau dulur-dulur semua di luar sana. Kalau madu yang murni, semut ini sangat suka sekali. Justru itu predator yang kita jaga, semut, rayap, itu yang kita jaga. Ini yang jenisnya asam manis, tapi asamnya tidak membahayakan untuk asam lambung sahabat-sahabat semua ya, karena dibungkus sama propolis tadi. Itu barangkali sahabat-sahabat semua. Nah, nanti insya Allah akan saya sepil ya, ini akan saya sepil vegetasi yang ada di lokasi budidaya Bakulut yang saya punya sama kandangnya. Tuh. Oke sahabat-sahabat teman-teman semua ya, ini saya sepil sedikit ya. Di belakang saya ini kan bentuk kandangnya Tetragona lapisep sahabat-sahabat semua ya, seperti ini ya, bentuknya slimming seperti ini sahabat-sahabat semua ya. Ini bentuknya, kalau ini Tetragona lapisep ini yang jenis kecil sahabat-sahabat semua ya. Ini kandangnya slimming sahabat-sahabat semua. Kalau bentuk telurnya ini berhamburan, berantakan, dan rasa madunya ini yang rasanya hampir 95% manis. Ini jenisnya ya, seperti ini. Bisa diposisikan di rak jarak berdekatan hampir sama dengan biroi yang jenis Sulawesi ya. Ini jenis Tetragona lapisep, ini madu rasa 95% manis ya. Nah, kita sepil sedikit lagi ya, kita sepil kembali sedikit lagi yang ini. Kalau yang saya posisikan di lokasi sini, ini jenisnya biroi sahabat-sahabat semua. Ini jenisnya biroi, jenis kotaknya horizontal sahabat-sahabat semua ya. Ini telurnya juga horizontal sama dengan Heterogyna itama. Rasa madunya bervarian rasa asam manis, bahkan ada kadang kala dapat rasa pahit tuh sahabat-sahabat semua ya. Nih, nah, kalau yang jenis Heterogyna itama, kita pantau kembali di posisi di sana itu sahabat-sahabat semua yuk, di posisi sini. Nah, ini jenisnya Heterogyna itama. Nah, ini horizontal ke atas, ini toppingnya, ini tempat madu, ini tempat khusus untuk telur. Ini corongnya seperti ini ya. Ini Heterogyna itama, tadi jenisnya kotaknya horizontal, telurnya juga horizontal. Ini kantongnya lebih besar-besar kalau cara pemanenannya. Kalau yang ini disedot pakai mesin, kalau yang lapisep diperas sama rumahnya, sama tempatnya ya, jadi agak lama jadi panennya nanti ya, disedot sama rumah. Kalau ini disedot, kalau itama ya, jadi agak cepat tadi, cuman hanya diambil madunya aja sahabat-sahabat semua, tidak sama propolisnya yang diambil. Kalau lapisep diambil sama propolisnya, sama rumah madunya itu sahabat-sahabat semua. Nah, ini yang sudah buatan ya, kotak yang sudah buatan. Kalau yang buatnya orinya seperti ini. Ini orinya, ini asli yang masih dari
pohon dari hutan sana. Ini saya topping pohon ya, ini jenisnya pohon karet kelihatannya ya. Nih corongnya ya aktif koloninya. Nah kalau sedot ini nggak diambil sama propolisnya sahabat-sahabat, cuma ini ya. Nah ini yang saya punya vegetasinya Santos Temon. Nah, sudah ada yang cari nektar pollen itu ya jenisnya. Nah ini yang bahaya seperti ini ya ini. Nah itu kita usir aja, itu jenis berbahaya. Ini juga predator teman-teman. Nah, itu ngambil satu tuh. Iya. Nah, itu ngambil satu, itu dapat satu tadi itu ya. Itu bahaya, harus kita jauhkan seperti itu sahabat. Jam 1 setiap hari satu lama-lama habis koloni kita ya. Harus kita pantau itu predator ini. Saya spill sedikit jenis ya vegetasi yang saya punya ini juga ya sahabat-sahabat. Ini vegetasinya. Itu vegetasi juga di sini nih. Ini Kaliandra losiana sahabat-sahabat semua ya. Tuh ya, sudah berkembang semua. Itu ya. Nah, di sini ini Kaliandra losiana juga di posisi sini nih. Ini Kaliandra losiana, ini kemuning ya. Nah, ada semua lengkap kemuning. Ini Kaliandra losiananya ya. Ini dekatan sama lebahnya ya, jadi lebih mudah untuk ngambilnya. Ini dekatan aja bersebelahan. Tuh sahabat-sahabat semua ya. Tuh, jadi saya tidak rekomendasikan ini. Tuh ada akasia manium di posisi sana, ada pohon belimbing, ada pohon sawo, ada pohon kelapa, ada pohon ini ya lengkap ya, rambutan segala ada. Ini pohon rambutan di sini, rambutan ya lengkap. Itu akasia manium, belimbing lengkap semua ya. Ada pohon pisang segala, jantung pisang lebih bagus kalau untuk vegetasi sahabat, jantung pisang itu ya. Jadi lengkap di sini. Saya punya lingkungan lokasi budidaya saya punya itu lengkap. Di sana itu ada pohon karet segala, ada pohon kelapa segala di sana itu banyak ya. Di sana lengkap. Jadi saya intinya meskipun banyak lengkap seperti itu, saya tidak merekomendasikan sebagai pembudidaya ini madu karet atau madu akasia. Saya tidak, sahabat-sahabat semua. Ya semua madu intinya kalau itu asli sama ya. Untuk kesehatan sama ya bagusnya itu sahabat-sahabat, cuma khasiatnya juga sama kalau itu benar-benar asli sahabat-sahabat semua ya. Nah jadi kalau beda dengan yang sudah dicampur dengan bahan lain ya, ada pengawet bahan kimia atau segala macamnya ya, mohon maaf ya, itu barangkali beda. Kalau dari petani atau dari pembudidaya seperti kita ini sahabat-sahabat semua ya masih cukup bagus ya, masih cukup murni, masih khasiatnya masih bagus. Karena apa? Lebah kelulut ini ya madunya dibungkus dengan propolis sahabat-sahabat semua ya. Maka itu propolis itu sendiri sudah cukup mengandung khasiat cakap bagus kalau menjadi di ekstrak menjadi untuk kesehatan ya, menjadi untuk obat kesehatan sangat bagus sekali. Ini lingkungan dan lokasi budidaya baklut yang saya punya sahabat-sahabat semua ya, di posisi sini ya. Ini jadi saya tidak merekomendasikan jenis ini jenisnya itu ada Santos Temonnya banyak di posisi sana itu ya, saya posisikan. Nah itu ada burung-burung segala ikut nyari vegetasi yang ada di sana, itu ada lebahnya juga untuk mencari nektar pollen. Jadi kita itu di atas sana itu ya, di atas sana itu Santos Temonnya itu ya, bunganya sampai pucuk gitu ya, itu ya tuh banyak lebah untuk nyari barangkali di atas sana. Ini mekar semua, ini ada lebah untuk cari nektar pollen. Nah, itu ya, itu sangat bagus sekali ya intinya. Nah, di posisi sini juga, nah ini jadi intinya saya di lokasi budidaya baklut yang saya punya ini sahabat-sahabat semua tidak tutup kemungkinan banyak lebah yang mencari nektar pollen sahabat-sahabat semua di sini nih. Jadi ya tidak masalah ya, biarin aja ya itu sahabat-sahabat semua. Jadi kita sama-sama ya
Itu barangkali sahabat-sahabat teman-teman semua ya, yang saya spill sedikit masalah tentang kotak dengan kotakan kandang yang perbedaannya, terus tentang masalah vegetasinya yang ada, itu tentang rasa madunya yang ada antara lebah satu sama lebah yang lainnya beda, itu sahabat-sahabat semua ya. Nah itu barangkali mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat di luar sana. Mohon maaf kakak-kakak senior saya tidak menggurui, hanya hiburan aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat di luar saya yang mau pembudidaya ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahannya. Dukung terus channel saya Eri Asakam, mudah-mudahan bisa lebih berkembang ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, salam berguna.